Gadis cantik ini tak mau menyerah mendekati seorang aki-aki konglomerat di perusahaan tempat ia bekerja saat ini. Sebelumnya, dengan memanfaatkan masa lalu si konglomerat, ia telah mencoba mendekati si aki-aki dengan melakukan penyamaran sebagai mbak-mbak tukang mie, yang dulunya adalah profesi cinta pertama si aki konglomerat. Namun karena kurang latihan dan pengalaman dalam menggait ABG tua, ia pun gagal. Kini ia kembali setelah dibantu dan dilatih oleh tangan kanan si aki-aki yang juga menaruh dendam di hatinya. Rupanya si gadis melakukan ini semua tak lain hanya untuk membalaskan dendam si adik yang mati terbunuh jatuh dari lantai gedung si konglomerat. Pelakunya adalah si pak tua ini. Namun dengan kuasa yang keluarga mereka miliki, berhasil bebas dan tak mendapatkan hukuman apapun. Akhirnya usaha gadis itu kini berhasil. Ia mulai dilirik si pak tua dan dengan khusus dipanggil ke ruangannya. Ia pun menjaga sikapnya. Tak basa-basi si pak tua Jin langsung bilang bahwa ia menyadari trik licik si gadis yang menggodanya selama beberapa waktu ini. Bahkan ia menyadari semenjak kejadian di kedai waktu itu telah diatur olehnya. Pak Tua Jin mendesaknya untuk mengatakan rivalnya yang mana yang telah mengirim gadis itu. Berbekal latihannya, ia bisa mengatasi situasi itu dan buru-buru memohon izin untuk keluar ruangan. Namun si Pak Tua Jin justru menangkap si gadis dan hendak menganunya, mengabulkan harapan si gadis untuk jadi selirnya. Tak disangka respon si gadis malah menampar si konglomerat. Ia pun mengatakan bahwa selama ini ia tak berniat mendekati si Pak Tua. Namun ia hanya melihat sosok pria yang ia cintai pada diri Pak Tua Jin. Namun dengan kecabulan yang ia terima, kini ia sadar bahwa Pak Tua itu tak ada mirip-miripnya. Trik itu pun sepertinya sedikit berhasil membuat bekas di pikiran sang konglomerat. Ia pun memerintahkan ajudannya untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Untungnya si tangan kanan yang berkomplot dengan si gadis telah mengatur identitas palsu si gadis, yang merupakan janda korban KDRT beranak satu, namun telah meninggal dunia. Untuk membuat cerita itu meyakinkan, si gadis rela dicambuki sehingga nantinya bekas KDRT itu bisa dilihat si konglomerat dan membuatnya iba kepada si gadis pujaan. Wanita ini pergi ke ruangan si konglomerat incarannya dan berkata akan mengundurkan diri serta pergi jauh dari perusahaan ini. Rencananya kini mulai membuahkan hasil. Si konglomerat merasa iba dengan luka dan kisah palsu si wanita. Ia pun mempercayakan proyek utama perusahaan pada si wanita. Si konglomerat hanya meminta agar si wanita bisa memberikan kasih sayang dan cintanya kepada dirinya, seperti rasa cinta yang si wanita berikan kepada mantan kekasihnya dulu, yang ia anggap sangat mirip dengan si konglomerat. Saat si ABG tua ingin menyentuhnya, si wanita berdalih bahwa ia tahu beliau telah memiliki istri sah dan si wanita tak mau mengganggu serta membuat citra buruk untuk si konglomerat. Baginya mendampingi dan berada di sisinya sudahlah lebih dari cukup. Si ABG tua pun paham dan meminta si wanita untuk menjaga dirinya baik-baik. Dengan menjadi pengurus proyek, itu berarti si wanita harus menjadi asisten si tuan muda kedua yang akhirnya pulang dari luar negeri setelah tragedi tempo lalu. Temperamen si tuan muda sangatlah ngeri. Ia tak segan langsung mencekik si wanita lantaran menyela pembicaraan adik kakak beda ibu itu. Bahkan si kakak pertama yang berusaha menolong si wanita pun juga mendapatkan luka di keningnya. Mengetahui itu, si konglomerat memarahi anaknya itu dan mengancamnya akan memberitahukan kepada si ibu atas semua tindakan buruknya. Si anak malah mengingatkan si ayah bahwa dia adalah kaki tangannya, bahwa selama ini si anaklah yang membereskan masalahnya, bahkan tragedi adik si wanita kala itu. Mendengar hal itu, amarah si wanita tak terkendali. Ia mengingat kematian sang adik dan melihat dua penjahat itu hidup tenang sejahtera. Beruntungnya si komplotan yang juga anak sulung si konglomerat bisa meredakan amarahnya. Ia mengajak si wanita untuk menunggu momen yang pas untuk membalas semuanya, karena jika mereka gegabah, maka semua akan jadi sia-sia. Ia juga ingin sekali menghukum mereka, karena ia tahu bahwa kematian ibu si anak sulung adalah perbuatan ayahnya sendiri. Padahalnya si ibu sudah percaya dan hendak menemui si konglomerat. Namun rupanya ia malah dibunuh dengan skenario yang mereka atur. Mereka pun akhirnya melanjutkan misinya. Si wanita kembali mendapatkan tekanan dari si tuan muda kedua. Namun kali ini ia berani melawannya. Responnya pun di luar dugaan. Ia malah senang dengan perlawanan si wanita dan akhirnya membiarkannya pergi. Tak lama si wanita kembali untuk masalah pekerjaan. Si tuan muda menyadari trik tarik ulur si wanita. Ia hendak menganunya, tapi si wanita mengingatkan bahwa dia adalah milik sang ayah. Tepat saat ia hendak dilecehkan, si ajudan masuk dan memperingatkan si tuan muda bahwa kata si bos, asistennya kali ini berbeda dan tak boleh ia ganggu. Kesal tindakannya dilarang-larang, ia pun membalas si wanita di perjamuan malam bersama para klien. Si wanita dipaksa minum dan mabuk, bahkan memakan makanan yang sangat pedas. Setelahnya, si tuan muda meninggalkan si wanita di tepian jalan untuk pulang sendiri. Beruntungnya si tuan muda sulung datang menghampirinya. Mengetahui itu, si tuan muda kedua putar balik menghampiri si wanita yang kini muntah darah. Tuan muda sulung pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Menyadari dirinya berada di rumah sakit, wanita ini malah buru-buru ingin pergi dari sana. Si komplotan mengingatkannya agar melihat kondisinya terlebih dahulu sebelum bertindak. Ia takut bahwa malah si wanitalah yang tewas duluan sebelum melihat musuh mereka mendapatkan balasan dari perbuatan mereka. Tak peduli, ia pun tetap pergi dari sana dan menghampiri si konglomerat untuk memberikan bunga. Melihat kondisi si wanita yang menyedihkan, ia pun bertanya apa yang terjadi.
Si wanita pun mengadu bahwa si anak konglomerat lah yang memaksanya minum dan makan makanan yang sangat pedas. Si konglomerat pun geram mendengarnya. Si wanita senang bahwa rencananya untuk mengadu domba ayah dan anak itu mulai membuahkan hasil. Mengetahui diadukan oleh si wanita, tuan muda kedua tak ambil pusing dan balik mengingatkan si wanita tentang posisinya. Mereka pun lanjut menghadiri pertemuan dengan mitra perusahaan. Dengan sedikit provokasi dari si wanita, si tuan muda pun akhirnya bersiteru dengan klien di meja makan. Kabar itu langsung didengar sang ayah dan memarahi si anak karena berani mengacungkan pistol pada si klien. Tak disangka si wanita malah membela si tuan muda dan mengatakan bahwa si klienlah yang lebih dulu memprovokasi mereka. Si wanita berdalih bahwa ia hanya membelanya karena menjalankan tugas sebagai asistennya saja. Ia juga mengingatkan untuk tidak mengganggunya karena ia adalah wanita si ayah dan seperti yang ia tahu bahwa tanpa si ayah, tuan muda kedua bukanlah siapa-siapa. Di malam pesta ini, si wanita sudah sangat tak sabar untuk mengakhiri semuanya secepatnya. Si tuan muda sulung memperingatkannya agar tak membahayakan diri sendiri. Namun si wanita mengatakan bahwa ia kini tak bisa mundur dan tak ada yang bisa menghentikan misinya. Si wanita bertanya apakah si tuan sulung menyukainya. Tuan sulung menyangkalnya. Ia berdalih hanya tak ingin kehilangan partner seperti si wanita. Si wanita pun mulai menjalankan aksinya. Dengan kecerdikannya, ia menggoda si tuan muda kedua. Namun tiba-tiba saja tuan sulung menghampiri si wanita dan membawanya ke kamar. Tuan muda kedua yang mengetahui itu sangatlah marah. Aksi todong-menodong pistol pun terjadi. Si tuan sulung terus berdalih bahwa si konglomerat tak akan suka tindakannya yang mengusik wanitanya. Namun tuan muda kedua tak peduli dan merasa si konglomerat tak akan berani mengusiknya karena pengaruh keluarga sang ibu. Satu tembakan pistol pun menembus dada kiri si kakak sulung. Si wanita dibuat panik melihat komplotannya meregang nyawa. Saat hendak membalas tuan muda kedua dengan mengambil pistol di tangan tuan muda sulung, si wanita menyadari bahwa si tuan sulung menahannya dan menyadari ini adalah bagian dari trik si tuan sulung. Tak lama si konglomerat tiba dan menggerutu pada si tuan kedua karena telah melukai kakak sulungnya. Bukannya meminta maaf, ia malah berkata bahwa memang pantas anak haram ayahnya itu ia habisi. Ia yakin si ayah tak bisa menyentuhnya karena keluarga ibunya, dan ia jugalah yang memegang semua skandal sang ayah selama ini. Sudah tak kuat menahan amarahnya, sang ayah pun memukul si tuan kedua dengan vas bunga, sehingga membuatnya tersungkur tak sadarkan diri. Si konglomerat pun pergi dari sana setelahnya, dan mengatakan untuk tenang saja kepada si wanita, karena ambulans akan segera datang ke sana. Setelah tinggal mereka berdua saja, tuan sulung pun bangun dan membongkar triknya yang rupanya tak tertembak secara langsung. Si wanita dibuat khawatir dengan tindakan yang tak ia ketahui itu. Usai kejadian penembakan waktu itu, si tuan muda kedua disembunyikan dan diinfokan sebagai DPO karena telah membunuh si kakak sulung. Padahalnya si kakak sulung kini hanya menjalani perawatan kecil di rumah sakit. Si tuan kedua pun akan dilarikan ke luar negeri oleh si ayah. Ajudan si ayah mengatakan bahwa ia akan dijemput kapal untuk kabur dari sana. Sesaat setelah itu, si wanita menghampirinya dan mengatakan sebuah kebenaran pahit, yakni si ayah alias si konglomerat tak menginginkan si tuan muda kedua. Ia telah dibohongi. Si kakak sulung tidaklah mati. Si ayah hanya ingin membuangnya jauh-jauh. Si tuan kedua pun dibuat bimbang dengan ucapan si wanita. Karena itu, ia pun pergi dari sana dan mengurungkan niatnya untuk naik ke kapal. Di lain tempat, si konglomerat menunjuk si tuan sulung untuk mengambil alih bisnisnya. Tuan sulung mengatakan bahwa Tuan Besar Jin tak perlu terburu-buru untuk lengser dari jabatannya. Si ayah pun membentaknya dan mengingatkan untuk tak lagi memanggilnya dengan sebutan Tuan Besar, melainkan panggil saja dengan sebutan ayah. Si tuan sulung pun mengingat bagaimana dulu si ayah menyuruhnya memanggil si ayah dengan sebutan Tuan Besar. Tiba-tiba si tuan kedua nyelonong masuk ke ruangan itu dan membongkar kebohongan sang ayah tentang kematian si kakak. Cekcok antara mereka pun tak bisa terelakkan. Sampai akhirnya si tuan kedua tiba-tiba menembakkan pistolnya ke arah si ayah yang langsung terjatuh kesakitan. Ia pun berhasil kabur dari sana, sedangkan si konglomerat langsung dibawa ke rumah sakit. Sesaat sebelum masuk ke ruang tindakan, si konglomerat berpesan ke si ajudan bahwa hanya tuan sulung dan si wanitalah yang boleh masuk ke dalam ruang perawatannya. Melihat kesempatan berada di depan matanya, si wanita langsung hendak mengeksekusi si konglomerat dengan mencabut selang oksigennya. Namun si tuan sulung mencegahnya dan berkata bahwa ini bukanlah kesempatan terakhir mereka. Terlalu beresiko melakukan tindakan di rumah sakit yang sangat ramai. Rapat penting perusahaan pun diadakan, membahas si konglomerat yang jatuh sakit karena ulah pengkhianatan si tuan kedua. Ajudan si konglomerat pun membenarkan ucapan si tuan sulung, dan dengan kekuatan yang ada di belakangnya, akhirnya posisi pimpinan pun diambil alih tuan sulung, dan para pemimpin perusahaan pun merestuinya. Di malam harinya, tuan sulung meminta semua ajudan untuk meninggalkannya sendirian bersama si konglomerat. Tujuannya agar si tuan kedua leluasa menyelinap dan bisa melancarkan aksinya, yakni membunuh ayahnya sendiri. Dengan teganya, tuan muda kedua mencabut selang oksigen si ayah dan menekan keras-keras luka tembak si ayah hingga membuatnya tewas seketika. Sang ajudan konglomerat yang pertama kali menemukan kematiannya pun dijadikan kambing hitam dan disalahkan oleh si tuan sulung. Si wanita yang tahu salah satu musuh besarnya tewas pun tak kuasa menahan air matanya yang bercampur aduk dengan kepuasan di hatinya. Sedangkan di lain tempat, mereka membawa tuan kedua di atap sebuah gedung. Dengan bantuan gerombolan wanitanya, si tuan kedua dilucuti pakaiannya. Dan tepat setelahnya, si wanita menodongkan pistol ke kepala tuan kedua. Ia mengingatkan kejadian si adik kala itu. Si tuan kedua teringat dan tak hentinya meminta maaf kepada si wanita. Dan ia menawarkan semua hartanya. Namun, dendam amarah si wanita sudah tak bisa dibendung lagi. Tuan kedua pun mati terjatuh dari atap gedung, sama seperti adik si wanita di malam tragis itu. Dendam mereka pun terbalaskan, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama selamanya. Setelahnya mereka pun berziarah ke makam si adik dan mengabarkan bahwa dendam si adik telah dibalaskan dengan setimpal.